Nah, ini acuannya sekarang. Acuannya itu kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, dan kitab Yosua. Jadi sebenarnya ini suatu ringkasan bagaimana isi kitab Keluaran sampai Ulangan ditambah kitab Yosua. Sehingga nanti ketika Anda membaca kitab-kitab itu sudah ada konteks, sudah ada sesuatu yang boleh dikatakan ya Anda mengerti sebenarnya. Nanti kira-kira seperti itu. Kita mulai dari keluar Mesir sekarang. Jalan ceritanya seperti apa sih yang dimaksudkan dengan keluar Mesir itu? Jalan ceritanya seperti ini. Ini adalah bangsa Israel di Mesir. Kemudian Musa tampil. Nah, bagian Musa tampil ini ada 3 bagian. Pertama Israel di Mesir, kemudian Israel di padang gurun, setelah itu Israel di Sinai. Nah, selanjutnya itu bagian Musa mati. Jadi sebenarnya jalan ceritanya pada saat bagian pertama keluar dari Mesir ada 3 bagian. Bangsa Israel di Mesir, Musanya tampil, lalu Musanya mati. Tapi bagian Musa tampil ini ada 3 bagian juga. Israel masih di Mesir, Israel di padang gurun, Israel di Sinai. Nah, seperti itulah. Ini kerangka waktunya, saudara-saudari. Kita ada di 2020 paling kanan, 1 Masehi zaman Tuhan Yesus, 2000-an sebelum Masehi zamannya Abraham, 1300-an sebelum Masehi itu zamannya Musa. Itu Abraham, Ishak, dan Yakub 2000-an sebelum Masehi. Kemudian pada zaman Musa mengajak orang Israel keluar dari Mesir itu 1300-an Masehi. Tuhan Yesus 1 Masehi dan kita ada di 2020. Maka yang kita bicarakan pada malam hari ini berasal dari masa 3.300 tahun yang lalu. Kita ingat pertama-tama mengenai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini Allah yang sama. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub itu Allah yang sama. Dan karena Yakub disebut Israel juga, Yakub itu alias Israel, maka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub disebut Allah Israel juga. Kata Israel sendiri itu mengalami perkembangan berangsur-angsur karena kata Israel maknanya bisa berbeda-beda. Awalnya kata Israel mengacu hanya pada satu orang, yaitu Yakub. Pada perkembangannya baru menunjuk satu bangsa, yaitu keturunan Yakub. Itulah kenapa kita mengenal bangsa Israel atau orang Israel, maksudnya bangsa keturunannya Yakub. Bangsa Israel itu bangsa keturunannya Yakub. Kita membahas bagaimana mereka ada di Mesir. Menurut Keluaran 1 ayat 1, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Jadi disebutkan nama keluarganya dalam Keluaran 1 ayat 1. Ayat 2 kemudian disebut Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isyakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Ayat 5 langsung, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Jadi jumlah awal belum menjadi satu bangsa, tapi baru keluarga besar. 70 orang itu keluarga besar, baru klan, baru satu marga. Ayat 6, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Berarti sudah ganti zaman ini ceritanya. Ayat 7, lebih ganti zaman lagi. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Keluaran 1 ayat 7 ini menceritakan orang Israel di Mesir yang sudah beranak cucu. Dan Alkitab mengatakan tak terbilang jumlahnya banyak sekali. Kemudian digarisbawahi berlipat ganda, sehingga negeri itu yang dimaksudkan negeri Mesir, dipenuhi oleh orang Israel. Selanjutnya kita lihat bahwa dalam Keluaran 1 ayat 8, ini sudah ganti zaman ceritanya ya. Artinya bukan lagi zaman Yakub atau Israel, bukan lagi zaman Yusuf, tapi sudah terbentang kira-kira 400-an tahun. Jadi kalau kita membaca Keluaran 1 ayat 1, itu berarti sudah kira-kira 400-an tahun setelah zaman Yakub, sudah jauh zamannya. Maka keterangan dalam ayat 8 ini menegaskan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Kita tahu
pada zamannya Yusuf adalah orang kedua di Mesir setelah Fir'aun. Tetapi kalau zamannya sudah terentang 400 tahun, maka wajar bahwa Fir'aun yang baru, raja baru itu tidak mengenal Yusuf. Kan sudah 400 tahun. Katakanlah jasanya terlupakan. Ini konteks awalnya. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi Keluaran 1 ayat 9 menyatakan bahwa ada data orang Israel lebih besar dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang Mesir sendiri. Raja itu yang dimaksudkan Raja Mesir, artinya Fir'aun. Jadi 1 ayat 9. Raja itu berkata, ternyata orang Israel lebih banyak. Berarti di sini ada data mengenai jumlah orang Israel yang lebih banyak daripada warga negara Mesir sendiri. Ayat 10, Fir'aun pada zaman itu mengatakan seperti ini. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Mereka maksudnya siapa? Maksudnya orang Israel. Kita itu maksudnya siapa? Maksudnya orang Mesir. Karena yang ngomong ini Fir'aun. Jadi Fir'aun bicara kepada rakyatnya yang orang Mesir sendiri, terhadap mereka maksudnya terhadap orang Israel. Supaya orang Israel, mereka, jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Maka di sini ada ketakutan secara politis. Fir'aun takut kalau orang Israel bertambah banyak, nanti terjadi peperangan bagaimana? Katakanlah nanti bisa-bisa orang Israel ini menjadi menang dan sebagainya secara politis orang Mesir menjadi kalah. Itu yang ditakutkan. Ayat selanjutnya, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan dan seterusnya. Kata kuncinya menindas dengan kerja paksa. Lalu Keluaran 1 ayat 22. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi ada keputusan dari Fir'aun, supaya setiap anak laki-laki Israel harus dibuang ke sungai Nil. Saudara-saudari, dibuang ke sungai Nil itu pasti mati. Karena sungainya besar, arusnya kuat. Kalaupun tidak mati karena air atau karena arus, pasti mati karena kuda Nil. Dicaplok kuda Nil pasti mati, saudara-saudari. Jadi ini sebenarnya perintah pembunuhan untuk anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani. Orang Ibrani ini sinonim bagi orang Israel. Nama Ibrani itu lebih tua daripada nama Israel. Nama Israel muncul kemudian setelah zaman Yakub. Jadi ini perintah pembunuhan. Kenapa anak laki-laki? Karena anak laki-laki yang berpotensi untuk bisa berperang. Jadi anak laki-laki itulah yang ditumpas. Anak perempuan dibiarkan hidup karena tidak terlalu membahayakan. Jadi sebenarnya ini problemnya problem politis. Fir'aun Mesir takut kalau nanti orang Israel bertambah banyak, bisa menyebabkan kekalahan atau kehancuran bangsa Mesir sendiri. Jadi di sini ada usaha penindasan, saudara-saudari. Yang pertama dengan kerja paksa. Orang-orang yang sudah dewasa disuruh kerja paksa. Yang berikutnya, yang nomor 2, pembunuhan anak laki-laki. Ini konteksnya. Awal mula ceritanya. Ini kapan? Ini kisah nyata 1300 tahunan sebelum Tuhan Yesus. Jadi ini suatu kisah nyata. Kalau diukur dari zaman kita, 3.300 tahun yang lalu di tanah Mesir. Jadi di tanah Mesir, orang Mesir hidup di sana, Fir'aun sebagai rajanya, orang Israel juga berkembang biak di sana, makin banyak, bahkan jumlahnya melebihi orang Mesir sendiri. Fir'aunnya ketakutan, maka untuk menekan pertumbuhan orang Israel, dilakukan kerja paksa. Kerja paksa dengan harapan, kalau banyak yang kelelahan, banyak yang kesulitan nanti mati. Dengan kerja paksa pasti ada banyak yang mati. Nomor 2, pembunuhan anak laki-laki dengan maksud supaya tidak mungkin memerangi bangsa Mesir. Ini usaha penindasan. Nah, dalam situasi itulah Musa tampil. Jadi Musa tampil ini tokoh nyata 3.300 tahun yang lalu ketika orang Israel masih tinggal di tanah Mesir.
Ceritanya bagaimana? Kita masih harus ingat konteksnya tadi. Kalau anak laki-laki lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Itu perintah Fir'aun berlaku untuk seluruh negara. Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi ini laki-laki Lewi, perempuan Lewi kawin berkeluarga. Lewi itu suku imam, artinya keturunan Lewi itulah yang dapat menjadi imam. Ini konteks awalnya, seorang laki-laki keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan keluarga Lewi. Ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan seterusnya, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kenapa kok disembunyikan, saudara-saudari? Karena ibunya tidak mau melaksanakan perintah Fir'aun. Itu ceritanya. Konteksnya tadi kan sebenarnya apa? Konteksnya tadi kan sebenarnya anak laki-laki harus dibuang. Mamanya atau ibunya tidak mau membuang. Maka itulah disembunyikan 3 bulan lamanya. Namun kan makin besar bisa lama-lama ketahuan kan, katakanlah begitu. Maka ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, karena gampang ketahuan. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi ada peti dari pandan, atau kemungkinan besar dari papirus. Menurut orang Mesir sendiri, papirus itu anti dimakan kuda Nil. Jadi kalau ada semacam peti atau keranjang, katakanlah begitu, dibuat dari pandan Mesir, yaitu papirus itu, kemudian ada bayi di atasnya, maka bayi itu bisa selamat dari kuda Nil. Keterangan ini di Alkitab tidak ada tentu saja. Saya juga tidak pernah membacanya, tetapi saya mendengarnya dari orang Mesir sendiri. Pada saat saya pergi ke Mesir, lalu menceritakan mengenai ini, dia katakan seperti itu. Papirus itu anti kuda Nil. Artinya ketika ada bayi ditaruh di peti papirus atau keranjang papirus, dia aman dari serbuan kuda Nil. Itulah kenapa bisa selamat. Kita lihat ayat selanjutnya. Bagaimana bayi itu selamat. Ayat 5. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Jadi peti atau keranjang tadi berisi bayi. Oh, kelihatan oleh putri Fir'aun yang sedang mandi di sungai Nil. Lalu hambanya disuruh untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Oh, ada bayi ternyata. Dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Jadi ayat 6 ini luar biasa. Ini kisahnya luar biasa. Silakan melihat tadi bagaimana Fir'aun memerintahkan. Jika bayi laki-laki harus langsung dibunuh kalau itu bayinya orang Ibrani. Tetapi pada Keluaran 2 ayat 6, Alkitab mengatakan sehingga belas kasih muncul pada putri Fir'aun. Dan dia sudah tahu ini bayinya orang Ibrani. Namun akhirnya dipelihara bayi itu. Dan kenapa tidak melaporkan kepada Fir'aun? Dan kenapa tidak dibunuh bayi itu? Dan kenapa selamat bayi itu? Ini luar biasa. Jadi sebenarnya Alkitab mau mengatakan ternyata di tengah-tengah orang Mesir itu bukan semuanya orang jahat. Maka nanti ketika menceritakan Mesir, bukan berarti seluruh orang Mesir itu jahat. Alkitab memberi kita data, Keluaran 2 ayat 6, putri Fir'aun, yang notabene orang Mesir loh ya, punya belas kasih juga. Dan putri Fir'aun itu tahu ini bayi orang Ibrani. Tetapi tidak dibunuh, tidak dilaporkan atau tidak disampaikan kepada petugas sehingga nanti dibunuh. Apa yang kemudian dilakukan? Ayat 10, dipelihara. Kalau kita baca seterusnya, kemudian dipelihara, kesimpulannya pada ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi, anak orang Ibrani atau anak orang Israel tadi yang berasal dari suku Lewi, diangkat anak oleh putri Fir'aun. Berarti apa? Cucu angkat Fir'aun yang pada waktu itu berkuasa. Karena diangkat oleh putri Fir'aun, berarti ini kan cucu angkatnya Fir'aun.
dan disebut dengan nama Musa. Dalam bahasa Ibrani Moshe, Moshe itu bukan nama Ibrani, tapi itu nama Mesir. Moshe artinya ditarik dari air. Kata karena aku dan seterusnya itu menarik dari air, sebab katanya itu arti nama. Moshe itu nama Mesir, artinya ditarik dari air, diambil dari air. Itulah arti nama Musa. Jadi Musa atau Moshe artinya diambil dari air. Sampai di sini kita tahu, berarti pada zaman itu Musa anaknya orang Lewi aslinya, berarti Musa keturunan imam, berarti Musa bisa menjadi imam karena anaknya orang Lewi, keturunannya orang Lewi, tapi kemudian diangkat menjadi anaknya putri Fir'aun. Berarti sampai di sini Musa menjadi seorang bangsawan Mesir, pangeran Mesir. Tinggi sekali berarti pangkatnya di negara Mesir. Lihat ya bagaimana tingginya. Kalau menjadi anaknya putri raja, itu kan kita pangeran. Anaknya putri raja. Nah, kalau saya menjadi anaknya putri raja, saya pangeran. Maka pada zaman itu Musa menjadi anaknya putri Fir'aun, maka boleh dikatakan ya apa ya? Pangeran Mesir. Musa adalah pangeran bangsawan kelas tinggi di Mesir. Sampai di sini ceritanya mengenai Musa. Lanjutannya, mari kita lanjutkan. Perannya seperti apa? Padahal kan sampai di sini Musa adalah seorang pangeran Mesir, bangsawan Mesir. Lalu nanti bagaimana dia berperan? Saya membaginya dalam 3 babak peran. Pembagian ini macam-macam ya. Jadi kalau Anda membaca buku yang lain, membaginya berbeda, jangan bingung. Membagi itu hanya memudahkan cara menalar. Jadi itu tidak mutlak. Misalnya, Romo saya membaca di sana kok tidak ada 3 babak ini. Itu karangan Romo, ya memang karangan saya. Untuk memudahkan cara menalar kisah. Nanti tokoh yang lain atau guru yang lain atau ahli yang lain bisa membagi menurut nalarnya sendiri. Kalau menurut nalar saya, peran Musa itu ada dalam 3 babak. Pertama, peran Musa ketika Israel masih ada di Mesir, itu yang pertama. Karena pada saat Israel masih di Mesir, Musa juga ada di Mesir. Kemudian yang kedua, perannya ketika orang Israel di padang gurun. Kan nanti setelah keluar dari Mesir, orang Israel berada di padang gurun. Dan yang ketiga, masih di gurun sebenarnya, tapi punya kekhususan, yaitu di Sinai. Sinai itu masih gurun, tetapi ada hal yang istimewa dengan cerita di Sinai. Jadi Musa punya 3 peran dalam 3 babak. Pertama, Israel di Mesir. Kita lihat bagaimana ketika Israel masih ada di Mesir. Pertama itu Musa kabur, saudara-saudari. Jadi ketika Israel masih ada di Mesir, Musa kabur. Apa ceritanya? Nanti kita lihat. Yang kedua, di dalam pelarian atau dalam kaburnya itu, Musa justru diutus oleh Tuhan. Ini juga menarik. Dalam pelariannya itu, Musa diutus. Kita ingat ada tokoh lain juga kalau kita lihat Yunus. Yunus kabur, tapi juga diutus. Yang ketiga, Musa membebaskan Israel. Jadi ketika orang Israel di Mesir, itu ada tiga tahap cerita ini. Pertama, Musa itu kabur. Setelah itu dia diutus. Yang ketiga, akhirnya mau diutus, lalu membebaskan orang Israel. Bagaimana dia kabur? Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi toh di sini Musa mulai kehilangan identitas sebenarnya. Dia pangeran Mesir, tapi kok simpati kepada orang Ibrani. Jadi kemungkinan besar dia sudah mulai meragu-ragukan, sungguhkah aku ini orang Mesir? Atau sebenarnya aku ini adalah salah satu dari bangsa Ibrani itu. Karena ketika ada orang Mesir memukul orang Ibrani, lalu dia merasa ya marah. Nanti kita lihat selanjutnya. Bagaimana kemarahan Musa itu? Ayat 12. Ia menoleh ke sana ke sini
Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Orang Mesir tadi dibunuh, kenapa? Karena dia pasti salah seorang dari penjaga kerja paksa. Jadi kerja paksa tadi itu pasti melahirkan banyak kekejaman. Musa punya simpati di situ. Dia mungkin sudah merasa sangat sebel, sangat tidak enak, tidak nyaman dengan kekerasan yang terjadi dalam kerja paksa itu. Maka dia melakukan pembunuhan. Jadi orang Mesir tadi, mungkin seorang penjaga tadi dibunuh, kemudian mayatnya disembunyikan di dalam pasir. Inilah ceritanya awalnya Musa kabur. Ayat 14. Musa menjadi takut. Nah ini, tentulah perkara itu telah ketahuan. Jadi Musa kabur karena kisah pembunuhan satu orang Mesir tadi itu. Dan betul, Fir'aun mendengar cerita itu. Akhirnya mencari ikhtiar. Ini diceritakan dalam Keluaran 2 ayat 15. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Di mana tanah Midian, itu yang dalam peta, kita lihat yang dalam lingkaran. Nah, lingkaran yang berkedap-kedip itulah yang disebut tanah Midian. Kalau sekarang antara Arabia dan Sinai, jadi antara tanah Arab dan tanah Sinai itulah Midian. Dalam peta Anda yang berkedap-kedip, nah itulah tanah Midian. Jadi kaburnya lumayan jauh juga. Nah itu Mesir, yang ada panah biru, itulah kaburnya Musa. Jadi kaburnya jauh, sampai jauh di luar wilayah Mesir, menandakan ini tidak mungkin tertangkap. Jadi kaburnya Musa benar-benar kabur, supaya jangan sampai tertangkap oleh Fir'aun. Kemudian di Midian itu, dia punya mertua namanya Yitro atau Jetro. Dan kerjaannya menggembalakan kambing domba Yitro. Kita lihat bagaimana pendek kata ceritanya Musa sudah punya mertua, sudah menikah di Midian. Papa mertuanya bernama Jetro atau Yitro. Lalu Musa menjadi gembala kambing domba Yitro, menjadi buruh kambing domba, pemiliknya Yitro. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi sampai di gunung Allah atau gunung Horeb. Dan Tuhan berfirman, perhatikan Tuhan hurufnya besar semua, kapital. Berarti itu YHWH, Allah Israel. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tuhan melihat bagaimana umatnya sengsara di tanah Mesir. Jadi sekarang pergilah, ini kata Tuhan, YHWH, Allah Israel, aku mengutus engkau, Musa, kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Cerita singkatnya Musa menunaikan tugas itu, tetapi sebenarnya tidak langsung. Kalau kita baca ceritanya, ini lompatnya jauh. Mari kita lihat lompatnya dari mana. Keluaran 3. Jadi ketika Tuhan Allah Israel mengutus Musa itu di Keluaran 3. Nanti pelaksanaannya baru Keluaran 14. Jadi jauh. Jadi sebenarnya Musa itu menawar dulu. Nggak mau beberapa kali, tapi pendek kata akhirnya Musa mau. Lalu kita tahu ceritanya. Langsung singkatnya begini, Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan, huruf kapital semua, berarti YHWH, Allah Israel, menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Menyeberang laut Teberau, laut alang-alang, atau biasa disebut laut merah. Laut Teberau, laut alang-alang, laut merah. Jadi ini cerita singkatnya, semua orang tahu. Ini malam Paskah selalu dibacakan ulang cerita ini. Dan kisah ini pun yang diperingati oleh orang Israel dalam perayaan Paskah. Nah itu kalau orang Israel merayakan Paskah, artinya mereka merayakan penyelamatan dari tanah Mesir dengan menyeberangi laut Teberau itu. Singkat katanya begitu. Selanjutnya, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi setelah peristiwa
penyeberangan Laut Teberau, Keluaran 14 ayat 31 mencatat bahwa orang Israel beriman. Kata yang diterjemahkan percaya itu bisa diterjemahkan beriman. Jadi ketika mereka menyeberang laut dan setelah ada di seberang laut, melihat bagaimana orang Mesir tenggelam dan seterusnya tadi, orang Israel selamat, dikatakan orang Israel beriman kepada Tuhan. Dan sekaligus percaya kepada Musa, menaruh keyakinan orang ini yaitu Musa dapat menyelamatkan kita. Itu kira-kira seperti itu keyakinan mereka. Namun cerita berlanjut tidak mudah. Israel kemudian memasuki padang gurun. Jadi mereka ketika keluar dari tanah Mesir, terus bertemu dengan padang gurun. Ini bagian kedua Israel di padang gurun. Kalau tadi Israel di Mesir, diselamatkan Musa, sekarang Israel di padang gurun masih dalam tuntunan atau pimpinan Musa. Persoalan di padang gurun yang pertama itu persoalan makan dan minum. Kenapa? Ya karena tidak mungkin mencari makanan dan minuman di padang gurun. Silakan Anda lihat gambarnya. Kalau seperti itu, dan memang seperti itu betul-betul padang gurun itu. Bahkan tanaman pun mati, mau makan apa, minum apa. Jadi persoalan pertama di padang gurun itu makan dan minum. Yang kedua musuh. Pada zaman kuno, itu hukumnya hukum barbar. Barbar berarti siapa kuat, hukum rimba. Siapa kuat, ya dia yang akan bertahan. Maka ketemu dengan musuh di padang gurun bisa menjadi sangat berbahaya. Problem pertama makan dan minum, problem kedua adalah problem mengenai musuh-musuh. Tapi itu semua diselesaikan dengan baik oleh Musa karena kuasa Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, dan seterusnya. Ini dalam Keluaran 16 ayat 11. Pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Jadi persoalan makanan dan minuman dibereskan oleh Tuhan dengan memberi kiriman daging berupa burung puyuh dan kiriman roti yang disebut mana. Ini keterangan selanjutnya, Keluaran 16:13. Pada waktu petang datang berduyun-duyun burung puyuh. Nah itulah yang disebut daging tadi. Pada waktu pagi ada embun di sekeliling perkemahan. Nah, embun itu halus seperti sisik, embun seperti embun beku. Umat Israel menyebutnya mana. Dalam Keluaran 16 ayat 35, ada ayat yang menyatakan orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Artinya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan, nanti sudah zaman Yosua, orang Israel terus makan mana. Berarti selama di padang gurun, Tuhan Allah Israel menyediakan makan bagi mereka, yaitu makan mana. Kalau makan burung tadi atau daging tidak tahu, tidak ada keterangan jelas apakah selama 40 tahun juga. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena nasnya tidak ada. Tapi kalau tentang mana, nasnya jelas, Keluaran 16:35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya dan seterusnya sampai tiba di perbatasan Kanaan. Jadi persoalan makan dan minum selesai. Sekarang persoalan musuh. Keluaran 17 ayat 8 dan seterusnya. Lalu datanglah orang Amalek. Nah, datang yang mendatangi berarti siapa? Orang Amalek. Dan berperang melawan orang Israel. Berarti ini cerita orang Amalek menyerang orang Israel. Seperti sudah saya katakan di padang gurun, urusan serang, menyerang, bunuh, membunuh itu persoalan biasa. Itu bukan sesuatu yang dapat dinilai benar atau salah karena hukumnya hukum rimba. Ya hukum rimba itu tidak ada hukum, tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada hanya menang, membunuh atau dibunuh, menang atau kalah itu saja. Tapi kemudian berkat kuasa Tuhan, ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini benar-benar karena kuasa Tuhan, yaitu karena Musa berdoa, itu gambar yang saya pajang menunjukkan Musa yang harus diangkat tangannya. Karena kalau Musa mengangkat tangannya, pasukan Israel yang dipimpin Yosua menang perang. Suatu saat kan Musa kecapean, maka dia menurunkan tangannya. Kalau menurunkan tangannya, orang Israel kalah. Jadi Musa tahu, oh kalau gitu harus mempertahankan tangannya ke atas. Maka ada dua orang yang menyangga, itu namanya Harun dan Hur.
Yang sebelah kanan yang pakai topi, itu Harun menggambarkan topi keimaman karena Harun adalah imam, yang sebelah kiri itu Hur. Jadi Harun dan Hur menyangga tangan Musa supaya tangannya naik, saudara-saudari. Karena kalau tangannya naik, orang Israelnya menang. Perhatikan bagaimana mereka menyangga di bawah ketiak Musa. Pasti ya bau-bau ketek juga itu pasti. Tapi supaya menang. Tapi sebenarnya intinya adalah ketika mengangkat tangan artinya berdoa. Berdoa membawa kemenangan. Berarti di sini Alkitab mau mengatakan musuh-musuh dihalau bukan karena jasa orang Israel sendiri, melainkan karena kuasa Tuhan. Itu yang mau dikatakan dalam kisah Alkitab. Tadi itu Israel di padang gurun. Dua masalah, makan dan minum, dan persoalan musuh diselesaikan oleh Tuhan. Musuhnya tidak hanya orang Amalek, nanti ketemu beberapa musuh. Saya singkat saja, intinya Anda tahu, di padang gurun tidak mudah karena selalu ada musuh-musuh yang ingin membunuh dan memerangi. Setelah itu di Sinai, kita tahu ini cerita perjanjian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, berarti ini 3 bulan setelahnya. Tibalah mereka di padang gurun Sinai, masih di padang gurun, tapi ini khusus. Orang Israel berkemah di sana dan seterusnya. Berarti khususnya karena mereka berkemah di situ. Tuhan berseru, Tuhannya huruf besar Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi khususnya apa? Kekhususannya di Sinai Tuhan mengikat perjanjian. Perhatikan yang tadi, orang Israel begitu nyebrang laut sudah beriman. Iman itu syarat adanya perjanjian. Kepercayaan itu syarat adanya perjanjian. Kalau Anda mengadakan perjanjian, bahkan perjanjian dagang sekalipun, perjanjian kongsi usaha sekalipun, Anda harus percaya pada orang yang Anda ajak kongsian itu. Itulah kenapa sebenarnya di sini orang Israel sudah beriman, maka perjanjian bisa dibuat. Jadi di Sinai itulah ada perjanjian dengan Allah. Allah membuat perjanjian dengan umat Israel. Maka dalam Keluaran 24 setelah dibacakan firman, 10 firman, harus menepati begini. Keluaran 24 ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Darah perjanjian itu untuk mengikat perjanjian maka harus dengan darah. Ini cara zaman kuno, saudara-saudari. Zaman kuno, kalau dengan darah atau darah perjanjian itu menandakan jangan sampai ada yang mengkhianati perjanjian itu. Karena mengkhianati perjanjian berarti darahmu tertumpah. Maka simbolnya simbol darah. Ikatan perjanjian pada zaman kuno umumnya dengan darah, dengan maksud simbolisme begini. Kamu jangan melanggar perjanjian. Kalau kamu melanggar perjanjian, kamu mati hukumannya dengan arti darahmu tertumpah. Itulah makna darah perjanjian yang untuk mengikat dua pihak tadi itu. Jadi itu simbolisme sebenarnya. Simbolisme yang kuat sekali. Nah setelah membuat perjanjian, lalu nanti masih ada macam-macam peraturan peribadatan, peraturan moral, peraturan tingkah laku, peraturan relasi antar manusia, dan sebagainya, termasuk peraturan membuat kemah suci. Kemah suci itu kemah yang dibuat untuk peribadatan, kehadiran Allah ada di sana untuk menyertai orang Israel. Pada akhirnya Musa mati. Setelah Musa mati, lalu digantikan oleh Yosua. Karena apa? Karena Yosua sebelumnya sudah diangkat, ditahbiskan oleh Musa. Berikut bagaimana Musa menunjuk Yosua. Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab dan seterusnya. Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri. Jadi Musa hanya diberi penglihatan, suruh lihat seluruh negeri, tapi nggak boleh masuk. Lalu matilah Musa. Jadi hanya ditunjukkan, Musa itu nanti ke sana tuh, lihat. Negeri yang akan dimasuki orang Israel itu di sana diperlihatkan. Gunung Nebo, itu gunungnya masih ada sekarang.
Itu di tanah Moab, zaman sekarang masih ada gunungnya, malah ada kapel, malah ada tugu juga, sehingga kita bisa melihat seluruhnya memang. Gunung Nebo itu di daerah Moab, zaman sekarang daerah Yordania, negara Yordania. Dikatakan selanjutnya, dalam Ulangan 34 ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di Moab. Jadi belum masuk tanah Kanaan, masih di Moab. Tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi nggak ada yang tahu di mana kuburan Musa. Singkatnya Musa mati di pintu tanah terjanji. Musa mati sebelum menginjak tanah Kanaan. Lalu ayat 9 mengisahkan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Jadi sudah ditahbiskan. Yosua ditahbiskan oleh Musa itu gambarnya sebelah kiri sehingga orang Israel mendengarkan dia. Sehingga Yosua punya semacam roh kebijaksanaan yang sama seperti dulu roh yang sama dengan Musa. Jadi kepemimpinannya dilanjutkan. Jadi keluar Mesir selesai. Ini berikutnya masuk Kanaan, itu zamannya Yosua. Jadi ceritanya tadi itu ya agak panjang juga, itulah orang Israel keluar dari Mesir. Begitu Musa mati, nah itu sudah detik-detik akhir di padang gurun, sudah menjelang masuk tanah Kanaan. Bagian kedua sekarang, masuk tanah Kanaan. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini firman Tuhan. Maksudnya apa? Umatku 40 tahun lamanya, itu lama loh, kamu keliling-keliling padang gurun, pakaianmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak, maksudnya apa? Kamu terjamin. Musuh disingkirkan, makan minum ada, jadi sebenarnya betul-betul Allah menjaga orang Israel 40 tahun lamanya berada di padang gurun. Ini yang mau disampaikan ayat Ulangan 29 ayat 5. Selanjutnya jalan ceritanya bagaimana masuk Kanaan itu. Pertama penaklukan Kanaan. Kita harus ingat di sini bahwa tanah Kanaan itu bukan tanah kosong, tapi ada orangnya, yaitu orang-orang Kanaan. Jadi jangan merasa bahwa tanah Kanaan itu betul-betul tanah kosong yang belum berpenghuni, ada penghuninya. Maka perlu ditaklukkan. Nanti penaklukan Kanaan ada ceritanya. Setelah penaklukan Kanaan, pembagian tanah. Jadi ditaklukkan, dibagi di antara apa? Di antara suku-suku, karena sukunya 12. Kemudian Yosua mati. Jalan cerita umumnya 3 bagian. Penaklukan Kanaan, setelah ditaklukkan, pembagian tanah harus dibagi-bagi. Yang ketiga Yosua mati. Sekarang penaklukan Kanaan. Kota pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel adalah Yeriko. Menarik sekali cerita Yeriko ini. Yosua 6 ayat 1. Ini sudah pindah ke kitab Yosua. Karena begitu kita sampai pada kitab terakhir Taurat, 5 kitab pertama itu, kitab terakhir itu bernama apa? Deuteronomium. Deuteronomium itu kitab ulangan, itulah kitab terakhir yang menceritakan pada bagian akhirnya Musa mati digantikan Yosua. Sekarang sudah masuk ke kitab Yosua. Kalau kita sudah masuk ke kitab Yosua berarti sudah berada di pintu gerbang Kanaan. Boleh dikatakan simbolnya begitu, sudah dekat Kanaan, sudah hampir masuk Kanaan. Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Gambaran dulu supaya paham. Zaman kuno semua kota selalu ada pintu gerbangnya. Kenapa? Karena semua kota berbenteng. Jadi zaman kuno yang disebut kota itu benteng keliling pasti. Bukan seperti kota zaman sekarang. Kalau kita pergi ke kota manapun kan terbuka saja. Tapi kota zaman kuno pasti benteng keliling. Tidak mungkin tidak. Benteng itu betul-betul keliling untuk melindungi orang yang di dalam kota pada waktu malam. Karena kalau pada waktu malam harus ditutup gerbangnya, seperti kalau zaman sekarang seperti perumahan klaster gitu loh, tapi skalanya lebih besar tentu saja. Jadi ada bentengnya, ada pintu gerbangnya demi keamanan. Ingat,
3.300 tahun yang lalu atau 3.000-an tahun yang lalu, dunia itu dunia barbar. Rebut-merebut itu hal biasa. Jadi pada zaman itu tidak ada yang dinamakan salah. Merebut kota itu salah, tidak salah. Dalam arti tidak salah menurut penilaian orang zaman itu biasa sekali. Saling merebut harta benda di padang gurun itu biasa sekali. Biasa dalam arti menurut penalaran dan pemikiran orang zaman itu. Ingat, ini cerita 3.000-an tahun yang lalu. Jangan lalu diukur dengan ukuran zaman sekarang. Loh itu kan salah, Romo. Ya iya salah, betul. Tetapi dalam pikiran orang zaman itu biasa saja. Menjarah itu biasa saja. Memalak itu biasa saja. Mengambil barang orang ketika ketemu di padang gurun, kamu saya ancam, harus diserahkan semua harta bendanya, itu biasa. Memang seperti itulah hidupnya pada zaman itu. Begitu loh maksudnya. Kembali ke soal Yeriko. Sekarang ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Dan seterusnya. Dan memang akhirnya Yeriko jatuh pertama kali sebagai kota yang diberikan oleh Tuhan. Tidak dengan perang, saudara-saudari. Yang terjadi hanya orang Israel keliling-keliling kota gitu, sambil membawa tabut perjanjian, nanti hari ke-7 meniup trompet, lalu bersorak bersama-sama, woi, runtuh. Benteng kota yang mengelilingi itu runtuh, sehingga gampang memasuki kota dan diserbu kota dikuasai. Dengan cerita itu, Alkitab mau mengatakan, yang memberikan Yeriko itu adalah Tuhan Allah. Bukan karena jasa orang Israel sendiri. Orang Israel tidak berkuasa apapun kalau Tuhan tidak memberikan. Itu yang diajarkan Alkitab dengan ceritanya. Tapi ingat, ketika membaca bagian-bagian ini, kita harus menempatkan ayat-ayat ini pada zamannya, yaitu 3.000-an tahun yang lalu. Jangan buru-buru menariknya pada zaman sekarang. Nanti konslet. Tidak cocok. Maka kita tempatkan di 3.000 tahun yang lalu, baru kita ambil pesan seperti apa. Jadi membaca Alkitab itu seperti itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa ditarik begitu saja pada zaman sekarang. Selanjutnya kita lihat bagaimana pembagian tanah Kanaan. Nah, pembagiannya singkat saja seperti itu. Langsung saya tunjukkan sebelah kiri. Ada Yehuda di selatan, yang di dekat Laut Mati itu Yehuda, yang penting-penting saja ya, saya sampaikan Yehuda di situ. Ya, lalu yang di utara, Zebulon dan Naftali itu daerah dekat Danau Galilea. Maka Yehuda di selatan, naik sedikit Benyamin. Maka nanti ketika punya kerajaan dan suku-suku berpecah, itu 10 lawan 2. Yang 2 itu di selatan hanya suku Yehuda dan Benyamin. Itu yang di selatan. Yang lain Anda nanti bisa melihat. Jadi setelah ditaklukkan macam-macam kota tadi, lama-lama wilayahnya makin besar. Sehingga dibagi-bagi menurut suku-sukunya. Jadi orang Israel pada zaman kuno, sudah didata, ada sensusnya. Kamu orang apa? Orang Yehuda ya, tinggalmu di sana. Ada wilayah kaplingnya sendiri. Kamu orang apa? Orang Benyamin. Oh, di sana. Kamu orang apa? Saya orang, apa namanya, Zebulon ya, agak naik Danau Galilea, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pembagian tanah Kanaan. Hanya memang suku Lewi tidak ada tanah. Kalau Anda perhatikan peta ini, suku Lewi tidak punya tanah. Kenapa suku Lewi tidak punya tanah? Karena suku Lewi dikhususkan sebagai suku kaum imam dengan tujuan mengurus peribadatan. Pada zaman kuno, orang agraris, kalau tidak punya tanah, tidak punya kehidupan, tidak punya nafkah. Sementara yang lain suku-sukunya punya tanah, punya wilayah pembagian tanah. Kalau punya tanah, punya nafkah bisa hidup. Suku Lewi tidak dapat tanah karena mereka harus mengurus ibadat, fokus tentang peribadatan. Mereka tidak punya tanah, tidak punya nafkah. Tidak punya nafkah, bagaimana hidupnya? Itulah sejarah persepuluhan. Bukan perpuluhan ya, persepuluhan. Dari kata 1/10. Maksudnya,
tiap-tiap suku tadi itu menyumbang 1/10, 10%-nya. Jadi persepuluhan. Persepuluhan itu kalau bahasa sekarang per 10%-an, 10%-an gitulah. Jadi setiap suku memberi sumbangan kepada suku Lewi 10% dari hasilnya masing-masing. Kan ada 11 suku non-Lewi. Berarti 10%, 10%, 10% untuk menghidupi orang Lewi. Jadi itu ceritanya persepuluhan. Nggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Nggak ada hubungannya dengan pengikut Kristus. Sebenarnya ceritanya adalah konteksnya. Orang Israel dalam pembagian tanah. Maka kalau orang bertanya, Romo, kenapa gereja Katolik tidak melaksanakan persepuluhan? Karena konteksnya itu untuk orang Israel. Kok di sana-sana itu masih ada yang pakai persepuluhan, Romo? Karena duitnya memang besar. Jadi jangan tanya kepada gereja Katolik mengapa tidak melaksanakan persepuluhan, karena sudah jelas. Persepuluhan tidak digunakan oleh gereja Katolik karena memang itu bukan perintah untuk orang Kristen. Itu perintah untuk orang Israel kuno zaman Yosua. Dan setelahnya tentu saja, maksudnya orang Israel yang setelah bertempat di tanah Kanaan. Tidak ada hubungannya dengan pengikut Kristus sebenarnya. Sama seperti sunat itu ceritanya. Sunat itu untuk orang Israel. Tidak ada hubungannya dengan pengikut Kristus, meskipun pada awal pernah diperdebatkan. Termasuk hukum Taurat. Jadi ini juga menarik landasan-landasannya kalau kita bahas. Tapi nggak usah kita bahas lebih lanjut karena sekarang bukan tema persepuluhan. Pembagian tanah selesai. Selanjutnya bagaimana? Yosua mati. Namun sebelum mati Yosua sudah mengikat perjanjian ulang. Jadi memperteguh perjanjian. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Mereka berdiri di hadapan Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Yosua 24 ayat 22. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan. Jadi memilih Tuhan berarti sekali lagi menegaskan perjanjian tadi itu. Orang Israel memilih Tuhan itu maksudnya seperti itu. Maka Yosua 24 ayat 25 menceritakan seperti ini. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan seterusnya. Maksudnya apa? Meneguhkan perjanjian yang sudah diikat dengan darah perjanjian waktu di Sinai. Jadi keluar dari Mesir lewat Laut Teberau, orang Israel percaya, di Sinai diikat perjanjian, kemudian di tanah terjanji atau tanah Kenaan atau Kanaan, perjanjian itu ditegaskan sekali lagi. Kemudian Yosua mati. Yosua 24 ayat 29. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun ketika berumur 110 tahun. Lumayan tua juga umurnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana cerita 3.300 tahun yang lalu, keluar Mesir, masuk Kanaan itu sebuah happy ending. Macam-macam kisahnya itu bertubi-tubi kesulitannya, tetapi ini berakhir dengan bahagia. Maka disebut sebuah happy ending. Dan memang diceritakan dengan sangat manis di Yosua 24 ayat 31 itu Yosua bagian-bagian terakhir. Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segala perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi dikatakan kesimpulannya sangat manis, orang Israelnya juga bagus. Orang Israel beribadah kepada Tuhan. Setia berarti pada zaman Yosua, orang Israel setia kepada Tuhan. Tuhan hurufnya kapital, berarti Tuhan Allah Israel, YHWH. Sepanjang zaman Yosua. Tapi setelah Yosua mati pun masih lanjut, karena kalimat selanjutnya, sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua.
Artinya, zaman setelah Yosua itu masih juga orang Israel setia. Nah, inilah sebuah happy ending yang diceritakan Alkitab. Maka pembicaraan kita keluar Mesir, masuk Kanaan, selesai. Ringkas kuulangi, garis-garis besarnya saja, rinciannya sudah diceritakan. Ini kejadian semuanya 3.300 tahun yang lalu, 3.000-an tahun yang lalu lah. Orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun bersama Musa. Musa mati, digantikan Yosua, bisa masuk tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan, tanahnya dibagi-bagi, setelah itu hidup damai, hidup tentram, jauh dari serangan dan peperangan, dikatakan orang Israel beribadah setia kepada Tuhan Allah Israel. Sebuah happy ending yang manis ketika kita melihat cerita keluar Mesir, masuk Kanaan. Jadi nanti ketika Anda membaca kitab Keluaran sampai pada kitab Yosua, konteksnya sudah agak jelas. Shalom Alaikum.